Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Pemirsa, sebenarnya masih banyak tradisi-tradisi yang ada di kaum muslim di Nusantara ini. Nah, Bib, ini banyak sekali tradisi-tradisi yang masih ada di tempat kita ini. Patusan, klotekan, kemudian masih ada selikuran. Sampai nanti pada Hari Raya Idul Fitri kita masih memiliki tradisi sungkeman. Nah, dan juga sebagainya nih, Beb. Namun, dari semua itu sesungguhnya apa batasan budaya yang boleh dilaksanakan oleh tuntunan Islam, Beb? Tradisi yang kita lihat di masyarakat kita menjelang atau di dalam bulan Ramadan atau di saat Idul Fitri, itu adalah hasil dari ijtihad para ulama yang menggairahkan bagi masyarakat kita untuk bersenang-senang atas hadirnya bulan Ramadan. Ini sangat bagus karena di saat Ramadan dilakukan dengan sukaria, maka Ramadannya akan lebih mempunyai nilai. Bahkan kita senang dengan hadirnya Ramadan saja, itu sudah mendapatkan fadilah yang luar biasa. Masya Allah. Ya. Terus ulama kita zaman dulu ketika zaman Wali Songo itu, kalau di Kudus masih ada itu, Mas. Jadi kalau mau Ramadan itu ada acara dangdangan. Wah, apa ini, Beb? Dangdangan itu kita gelar, orang berjualan ramai di sepanjang jalan di dekat Masjid Agung Kudus. Oke. Nah, di sana orang jualan apa saja. Satu minggu ya. Sebelum Ramadan itu untuk masyarakat agar tahu kalau ada acara itu besok akan ada Ramadan. Maksud dari ulama, kamu ini bersukalah atas hadirnya Ramadan. Bahwa Ramadan ini mempunyai hal yang luar biasa. Soal budaya itu lahir dari dua arah. Yang pertama, arah kebaikan. Yang nomor dua adalah arah keburukan. Karena hal ini adalah makhluk paling tua sebelum semua alam. Maka budaya yang lahir akan keluar dari hal ini. Yang jelek akan melahirkan budaya yang buruk, yang baik akan melahirkan budaya yang baik. Sementara pelaku yang menjaga budaya baik ini kemudian diutuslah para nabi, para rasul, ini adalah untuk melahirkan atau menjaga budaya kebaikan yang ada. Sementara musuhnya adalah yang jelek. Nah, ini biasanya bolo-boloni setan dan kawan-kawan. Apa batasannya sehingga budaya yang kita lakukan ini masih bisa dimengerti oleh agama? Yang pertama, selagi budaya itu tidak merubah akidah bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, no problem. Karena budaya itu ekspresi dari pikiran, hati. Sedangkan jika itu digunakan untuk merayu Allah Ta'ala, untuk merayu Rasul, maka dengan apapun budaya itu legal, sah. Kita mau merayu Kanjeng Nabi dengan gamelan, tidak apa-apa. Kita mau zikiran dengan gamelan, karena itu bisa menjadi media. Walaupun ada pro kontra di dalam sisi musik itu sendiri. Begitu. Jangankan dalam musik, di hal yang lain juga sama. Tapi secara pribadi, budaya yang sudah ada ini, sebenarnya ulama itu sudah mendalami hati setiap masyarakatnya. Nah, gitu. Agar mereka kemudian menjadi senang kepada Ramadan, atau ketika budaya ujung di di hari raya. Itu dulu sulit sekali orang untuk meminta maaf, keluar jaluk ngapura sama Mas Dimas karena kalau mungkin rasa seneng itu izin dulu, Mas. Makanya sama Mbah Kali dibikinlah acara ujung sungkeman itu kalau nyekar, terus padusan, klotean, ini adalah kebungahan. Jadi kesenangan yang kemudian digalang oleh masyarakat agar Ramadan ini mempunyai kesan-kesan yang menyenangkan. Baik, begitu ya Bib ya. Wow, luar biasa sekali ya pemirsa. Yang dimana kesempatan kali ini tentu masih banyak sebenarnya yang akan disampaikan oleh Habib. Akan tetapi pemirsa yang dirahmati Allah, tak terasa kita juga sampai di penghujung acara.
apa pesan dari Habib Umar ini kepada para generasi muda Islam kita, khususnya dan juga kaum muslim pada umumnya, terkait dengan budaya di bulan puasa? Baik. Muslimin, muslimat, dan semua saja, bahwa budaya kita yang sudah ada di Indonesia ini, yang sudah berlangsung, seperti tadarusan, seperti berbuka bersama, atau kelotean, dan lain sebagainya, itu dilaksanakan tidak apa-apa. Karena itu baik agar kita bisa menikmati Ramadan ini dengan cara kita. Karena mungkin di setiap daerah akan berbeda. Untuk bulan puasa, anak muda maupun tua, berekspresilah dengan apa yang dengan pahami tentang Ramadan itu sendiri, dengan ekspresi pribadi. Ada yang misalkan, aku kepengen menikmati Ramadan dengan bermain musik, silakan. Sementing puasa tetap puasa. Atau saya kepingin menikmati atau melakukan puasa ini dengan berzikir, itu lebih bagus. Atau dengan membaca Quran, itu lebih bagus karena jelas tuntunannya. Jikapun itu tidak mampu kau lakukan, maka lakukanlah yang paling mudah untuk mengisi Ramadan ini. Misalkan dengan banyak berzikir, diam-diam, atau sambil jalan, atau banyak bersedekah, dan lain sebagainya yang jenengan mampu. Jadi kita ini kalau melakukan ibadah itu seringan mungkin dan seikhlas mungkin. Jadi kalau ringan itu biasanya cenderung ke ikhlas, Mas. Amin. Kalau kita melakukan hal ibadah itu ringan, maka itu akan cenderung dengan ikhlas. Maka lakukanlah yang paling mudah, yang paling ringan, agar ibadah kita ini tergolong ibadahnya orang yang ikhlas. Amin. Kita kadang suka berasa bahwa masa muda, kalau anak muda ini masih diliputi dengan kesenangan. Nah, mestinya kesenangan itu harus dikaitkan dengan caranya agar kesenangan itu bisa masuk ke dalam ibadah. Sebenarnya ada di dalam pikiran, sebenarnya ada di dalam hati. Baik, begitu, Beb. Baik, terima kasih sekali, Beb, atas waktunya. Dan pemirsa, tak terasa 30 menit kita bersama dengan Al-Habib Umar bin Abu Bakar bin Utsman bin Yahya. Beliau adalah pengasuh Majelis Shalawat Sekar Langit, Magelang, Jawa Tengah. Semoga apa yang beliau sampaikan pada kesempatan kali ini memberikan wawasan dan juga manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa terus saksikan Kalam Ramadan untuk menambah wawasan serta meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Dimas Saputra, pamit undur diri. Sampai jumpa pada program Kalam Ramadan berikutnya. Kalam Ramadan menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.